Halo, selamat pagi. Saya di Dieng di Tanijiwo Hostel. Jadi tadi malam ada peluncuran buku Dieng Sebelum Matahari Terbit. Habis ini kita mau jalan-jalan. Ada trip, walking trip bersama Dieng Travel. Ini tempat sarapannya di Resto Temu Jumpa namanya. Asik banget. Terakhir kesini 2019 sebelum COVID. Kalau habis sarapan, terus kita mau jalan-jalan. Ini ada hotel di belakang teman-teman. Lagi pada sarapan. Iya. Jadi kita pagi ini akan melakukan walking tour yang dipimpin oleh Dieng Travel. Dieng Travel ini itu bentar ya, sambil lihat kepean dulu sampaikan. Biasa aku anaknya seneng nyontek, jadi banyak kepean. Dieng Travel ini sebenarnya dibentuk untuk melanjutkan cita-citanya Tanijiwo itu dari pusat informasi pariwisata terlengkap. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya tentu harapannya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang bahagia dan sehat ya, untuk melakukan walking tour, menjelajah sedikit dari sudut Dieng ya. Mungkin ini agak kita nanti akan jalan-jalan ke beberapa tempat situs bersejarah, dan juga ada di akhir nanti kita akan menikmati ya, merasakan sensasi dapur tradisionalnya masyarakat Dieng. Ini sambil mungkin kita nyemil-nyemil ringan nanti di pawon sambil kita bercerita tentang hari ini. Seperti itu. Nah, terus nanti untuk kegiatannya Ya, interupsinya ada iklan bentar. Untuk kegiatan pada pagi hari ini itu kita nanti akan start dari situs Tuk Dimalukar ya, Tuk Dimalukar yang ada di sebelah timur Dieng. Nah, nanti kita akan dibagi menjadi dua kloter. Jadi nanti kita dari sini akan naik mobil, sudah disediakan oleh panitia. Nanti kita dibagi jadi dua kloter menuju ke Tuk Dimalukar. Dari sana kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya sampai nanti finishnya di Pawon atau dapur tradisionalnya masyarakat Dieng. Seperti itu. Dan mungkin aku menghimbau juga selama kegiatan walking tour, karena kita juga melewati jalan raya nanti yang banyak orang juga, tetap safety ya, masker tetap dipakai. Kalau mau foto dicopot sebentar nggak apa-apa, dan karena kita lewati. Oke, so ini kita perjalanan mau ke mana tuh ya? Iya. Tuk Dimalukar. Siang di sini atau pergi-pergi ya? Sama Mas Den. Sampai siang kayaknya siangnya di Anjiang atau ke Jakarta deh. Siang atau sore. Dan aku main ngobrol dulu kira-kira bisa. Apa Mas dari mana saja tentang Dieng Travel? Kalau tentang tadi Mas Hani pernah ke Dieng, Mas Hani? Pernah. Kita sampai di kompleks Tuk Dimalukar, pemandian kuno, petirtaan kuno. Letaknya di sana, di bawah setauku, tapi di atas untuk kayak atraksi wisata. Atasnya ada lahan warga, lahan kentang, tanaman kentang. Ini karika yang kayak pohon paya. Terus itu pompa air sampai ke atas untuk nyiramin. Kita di jalur utama Dieng, jadi itu dari arah Kota Wonosobo ke arah Dieng, itu gerbangnya, gerbang masuk kompleks Dieng. Nggak palang Mbak, ini untuk personal. Mbak Mita dan Mbak Restu.
Ini Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Muti. Buki. Mas siapa? Desta. Mas Desta. Dari mana? Jogja? Jogja. Oke. Banyak Jogjanya ya, itu Jogja itu. Jogja Porjo. Ya, sekarang ya Erwin, Mbak. Dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Sini Kabupaten Wonosobo bagiannya namanya Tuk Bimalukar. Nanti kita akan turun ke bawah melihat bagaimana bentuk kondisinya juga seperti apa. Nanti kita cita-cita juga di bawah. Nah, sebelum sampai ke bawah, kita lihat dulu di sini kan ada bukit ya, kanan kiri kita. Terus di tengah-tengah ada jalan. Jadi ceritanya zaman dulu jalan ini yang membuat itu orang Belanda tahun 1850-an sampai 1870-an. Nah, untuk membuat jalan ini mereka mengorbankan bukit ini yang tadinya bersatu, akhirnya dipangkas dipangkas di tengah-tengahnya untuk membuat jalan, sehingga bukit di sebelah kanan dan kirinya itu terpisah. Nah, selain mengorbankan si bukit ini, sebenarnya dulu juga ada talutnya seperti ini, batuan kayak di Tuk Bimalukar ini, tapi ini kan yang baru. Dulu juga ada talut 7 lapis sama, dan itu karena juga terkena imbas dari pembangunan jalan raya Dieng ini, sehingga talut yang bersejarah juga itu ikut dirobohkan. Nah, sisa-sisa dari batuannya itu digunakan untuk mengeraskan mengeraskan jalan raya ini. Jadi ini cukup cukup miris sebenarnya. Nah, di depan kita ada gerbang juga. Jadi kalau misalnya masuk melewati gerbang ini, berarti kita tandanya sudah masuk ke Desa Dieng Wetan, Kabupaten Wonosobo. Ini batasnya, batas masuk ke Diengnya. Nah, kalau di zaman dahulu itu para resi, para pandita yang mereka berkunjung ke Dieng, saat itu mereka akan melewati bukit ini. Sebelum mereka naik ke bukitnya, mereka akan singgah di beberapa mata air. Di sini tercatat ada 4 mata air, tapi yang tersisa tinggal Tuk Bimalukar ini yang kita akan berkunjung. Dan setelah mereka mensucikan diri, baru mereka memanjat tebing ini. Di atas itu ada beberapa candi. Di sebelah sini ada kompleks Candi Pandu namanya, tapi sudah runtuh. Terus yang sekarang ada sekolah SMP, itu dulunya juga ada candi, namanya Candi Abdiasa, tapi candinya runtuh, lalu tanahnya digunakan untuk membangun sekolah menengah pertama. Nah, batu-batu candinya kemana? Batu-batunya sebagian ada yang dijadikan nisan, batu nisan pemakaman di depan SMP, sebagiannya lagi itu terkubur bersama pondasi batu yang dijadikan pondasi untuk SMP tersebut. Oke, kita lanjut. Di atas itu ada gardu pandang, tapi sebenarnya dulu juga di atas itu ada mata airnya, tapi sekarang sudah tidak ada. Nama mata airnya apa Mas yang di atas? Kenapa? Nama mata airnya? Sama. Tuk Bimalukar cuma ada 2 tingkat. Nah, Oke. Sekarang tinggal 1 tingkat saja. Yang mau lepas di bawah juga nggak apa-apa. Kalau ini biasanya buat apa? Ngeyop aja? Kalau ini bangunannya baru sebenarnya. Kalau kemarin difungsikan kayak saat ada prosesi ritual adat di Dieng, seperti kemarin ada suro, itu di bulan suro juga ada ritual malam 1 suro. Terus di hari Jumat terakhir di bulan suro itu juga ada ritual adat juga di Dieng, jadi digunakan untuk mengambil air biasanya untuk keperluan ritual. Terus yang di atas biasanya para kasepuan tuh menaruh kayak sesaji juga di atas untuk selamatan gitu. Oh, berarti ada ritual. 2 pancuran, tapi sebenarnya dulu cuma ada 1 pancuran. Nah, jadi cuma ada 1 pancuran, sedangkan pancuran yang satunya lagi itu sebenarnya ada di atas. Namun karena yang di atas itu rusak, sehingga jalan 200 saluran airnya itu dipindahkan ke bawah, sehingga sekarang ada 2 seperti ini. Untuk mata air ini itu dari batuannya, terus dari arsitekturnya itu dimungkinkan itu juga dibangun bersamaan dengan pembangunan candi-candi yang ada di
dataran tinggi Dieng seperti Candi Arjuna, terus Candi Suntadewa dan sebagainya. Jadi mungkin diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7. Jadi kalau ditarik tahunnya mungkin saat ini sudah berusia 1200 sampai 1300 tahun lebih mungkin. Nah, mata air Sungai Serayu ini tidak pernah surut walaupun dia musim kemarau panjang, dan airnya itu mengalir nanti sampai ke Sungai Serayu, makanya disebut salah satu apa ya, mata airnya Sungai Serayu dari Dieng. Nah, salah satu kisah juga diceritakan bahwa para orang-orang dari India yang mereka itu melakukan migrasi saat itu ke Nusantara ya, khususnya itu di Jawa, itu ada beberapa persinggahan. Nah, salah satu persinggahannya itu ada di pesisir selatan Jawa, di Cilacap. Nah, di sana itu melihat sungai yang jernih sekali, akhirnya dinamakan Sungai Sri Rahayu, atau sungai yang berarti sumber kehidupan atau sungai yang memberi kehidupan. Nah, karena sama seperti di India sana, di mana sungai-sungai juga dianggap sebagai sesuatu hal yang suci yang bisa mengantarkan mereka ke tempat tinggalnya para dewata, akhirnya Sungai Sri Rahayu ini ditelusurilah oleh para orang-orang India tersebut. Akhirnya sampailah di dataran tinggi Dieng, dan mereka menentukan Dieng menjadi salah satu pusat peribadatan dan pusat pendidikan di masa itu. Jadi itu ingin membuat Dieng itu sebagai tanah yang menyerupai Kayangan dengan banyak bangunan-bangunan yang cantik, pokoknya negeri atas awan ya, kayak Kayangan. Nah, karena Pandu Dewanata ini ya kodratnya hanya sebagai manusia, maka kabar atau berita ini, keinginan si Pandu Dewanata ini juga sampai ke Betara Guru. Nah, sebagai apa ya? Sebagai ketuanya para dewa. Sebagai kayak Zeus gitu ya. Pimpinannya para dewa. Nah, karena Betara Guru ini menganggap bahwa Sang Pandu Dewanata ini hanya manusia, masa mau menyaingi para dewa, sehingga si Betara Guru ini meluapkan keamarahannya dengan menghancurkan kompleks Candi Pandu. Nah, sebagai suatu bentuk peringatan bahwa manusia sejatinya tidak bisa melebihi para dewa. Nah, seperti itu. Itu ada kisah yang berkembang di masyarakat. Tapi tentang kenapa runtuhnya Candi Pandu, ya sebagian besarnya kemungkinan karena alam, karena saat itu peneliti yang pernah datang ke Dieng, ada Junghun dan juga Krom itu pernah ke sini juga melihat kondisi Candi Pandu saat itu memang ada banyak retakan, lalu juga sudah ditumbuhi oleh banyak pohon. Lalu setelah mungkin selang hampir 80 tahun setelah peneliti atau penulis selanjutnya yang datang ke Dieng, namanya Soko Telma, beliau juga menceritakan bahwa kondisi Candi Pandu saat itu tinggal runtuhannya saja seperti itu, dan sudah ada pohon besar yang Video Ali. Reruntuhan Candi Abhyasa, jadi SMP. Nah, gimana caranya mereka bisa sampai ke Dieng? Mereka menuju Dieng, para wisatawan saat itu menggunakan tandu. Yang cewek di tandu, yang cowok naik kuda sampai ke dataran tinggi Dieng. Perjalanannya 3 hari 2 malam, jadi cukup lama. Jadi jalan ini juga perjalanan dari Wonosobo menuju dataran tinggi Dieng. Dulunya itu dilalui dari hutan-hutan gitu ya, semak belukar. Itu memerlukan waktu hampir 1 minggu full untuk sampai ke Dieng. Nah, waktu jalan ini sudah jadi, itu tinggal menyisakan waktu 3 hari 2 malam. Sedangkan orang-orang yang dari Cilacap melanjutkan perjalanan mereka melalui jalur di bagian barat, mereka menuju Banjarnegara melalui Karangkobar Batur sampai ke sini. Dari Cilacap itu memerlukan waktu sekitar 4 sampai 5 hari, 6 km. Jadi masih sangat panjang. Dan salah satu kecanggihan yang masyarakat Dieng dulu, isi bukit yang ada di baliknya yang kemungkinan besar bisa menimbulkan longsor dan mengakibatkan kerugian bagi percandingan atau kompleks bangunan di bawahnya.
sehingga untuk menahan air atau agar memperkokoh bangunan talud ini mereka membuat 2 lapisan. Jadi sebelum mereka membuat batuan yang lebih halus di luarnya, mereka melapisi dinding ini atau bagian bukit ini menggunakan batu-batu yang lebih kasar, ditata secara kasar untuk memperkuat struktur talud ini. Kelihatan ada kunci-kunciannya antar batu. Tadi panjangnya berapa kilo, Mas? Tahun 1800-an 50 sampai 60 itu masih 1,6 kilo. Berarti ada ini lapisan-lapisannya. Berarti usia batu ini sekitar berapa tahun? Usia bangunannya atau batunya? Batunya. Kalau batu ya, maksudnya jutaan tahun. Di ininya, dibangunnya. Kalau dibangunnya ya itu abad ke-7 8. Oke. Semasa sama tangga perjanjian. ini kan. Nah, ini jadi mereka itu akan naik dari tangga yang sebelah sana. Habis mereka singgah di mata air, mereka menaiki tangga yang agak curam seperti ini. Lalu mereka akan di atas ada beberapa percandian. Lalu mereka baru turun lewat tangga-tangga ini sampai ke dataran tinggi Dieng. Oh iya. Batu yang tadi itu mirip kayak tangga ini. Tadi yang itu. Iya. Emang bisa upside down. Dieng itu depannya kan tahun 2018-2019 dipugar. Nah, saat pemugaran itu juga dilakukan pengerukan tanah untuk bakal fondasi. Nah, saat Ini kayak fortress gitu ya, kita di Kita kayak di atas itunya ya, terus kayak wahai rakyat jelata ya. jelantah. tapi setelah diamati lebih dalam ternyata itu ada beberapa jenis. Salah satunya dibiarkan. Oke. Tapi itu bisa jatuh situ. Sini sama itu ya. Iki ono kayak terap-terapane iki. Oh iya. Nih. Di tengah-tengah Salah satu ciri khas batuan dari Candi Dieng yaitu ringan. ini juga ya? Ya. Ini kayak di Liangan saya pernah lihat merah kayak gini. Yang menamai ini makam apa tadi? Makam Buddha. Itu warga ya? Masyarakat tempat. Jadi Oke. makam-makam Buddha ini juga nggak cuma di Dieng, tapi ada di Wonosobo, Yes. di Banjarnegara. Itu banyak di tempat-tempat di desa-desa kadang ada makam Buddha atau makam kuno. Memang makam yang dari desa itu tadinya berdiri memang sudah ada biasanya. Dahlia. Wineh nih Mas. Oke, bibit. Bibit kentang. Begitu ya, Nek. Iya. Iki watu tua. Mana kentang nang omah, Nek? Dineng ya metu ngono. Heeh. Tapi bisa bosok juga sih. Mirip di Liangan jenis candi-candinya kayak gitu. Jadi candi ini, Mas. Itu di atas. Dari sekolah teater. Foto malah. Dari Jalan Dieng di sebelah sana kita naik. Ya Mas, Doni barangnya apa? Candi Dwarawati. Godong. Iki godong apa jenenge iki? Nah, saat ini Candi Dwarawati masih dalam tahap